ketika saya melakukan cara seperti ini, itu di sekitar leher itu langsung bunyi sekitar sekitar beberapa detik menggunakan ini langsung bunyi krek 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 gitu. Itu seperti bunyi di mana tulang dan saraf itu kembali ke posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton di channel saya, channel Yahya Kayud, sebuah channel yang membahas seputar konten-konten kuliner tradisional dan pengobatan tradisional. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah pengalaman saya di waktu beberapa tahun ke belakang yang pernah mengalami sakit leher ya, sakit ini mah benar-benar sakit, bukan pegal, bukan berat di leher kan seperti orang yang darah tinggi atau kolesterol, bukan, ini benar-benar sakit ya, kayak mirip-mirip patah lah, rasa patah gitu, gerak sedikit saja sakit. Dan keluhan tersebut bisa sembuh hanya dengan terapi botol ini, terapi botol kosong ya. Nah, teman-teman yang barangkali saat ini sedang mengalami penyakit yang sama, itu nyeri leher ya, silahkan ikuti video saya sampai selesai. Nah, jadi pengalaman saya itu beberapa tahun ke belakang saya pernah mengalami sakit leher benar-benar sakit, bukan pegal, bukan berat leher seperti orang yang darah tinggi atau yang kolesterol, bukan ya, tapi ini mah sakit seperti halnya itu mendekati patah tulang lah sakitnya, atau salah urat lah gitu ya. Kalau di Sunda mungkin namanya itu apa ya, misalah gitu, misalah. Jadi setiap kali bergerak itu suka ngajenghak ya. Ngajenghak itu yaitu gerak sedikit sakit langsung sakit gitu, gerak sedikit sakit. Nah, waktu itu saya mencoba mengobati sakit leher saya itu dengan terapi bekam ya, karena saya sebagai terapis bekam, istri saya juga sama sebagai terapis bekam, jadi saya coba mengobati sakit leher saya itu dengan bekam ya. Jadi dibekam di leher saya ya, kemudian setelah dibekam dirasa-rasa tidak ada hasilnya gitu ya, tetap sakit ya. Kemudian saya mencoba dipijat ya, dipijat. Setelah dipijat malah tambah sakit gitu ya, malah tambah sakit ini leher, aduh jadi tambah sakit, aduh. Jadi berpikir ini jangan-jangan ini saraf kejepit gitu ya, aduh ini gimana ya. Itu berhari-hari itu aktivitas jadi terasa sakit gitu ya. Ketika menengok pun harus ikut dengan badannya menengok gitu ya, karena kalau lehernya saja ini kerasa sakit gitu ya. Aduh gimana gitu ya. Nah, setelah dibekam dan dipijat tidak ada hasilnya, saya tidak langsung ke dokter gitu ya. Karena seperti biasa kalau mempunyai penyakit atau keluarga saya ketika mempunyai penyakit yang bukan penyakit darurat, itu tidak langsung berobat ke dokter gitu ya, akan tetapi ditangani oleh diri saya sendiri, oleh istri saya, oleh rekan saya gitu ya. Jadi tidak langsung ke dokter, jangankan ke dokter, minum obat warung pun tidak gitu kalau memang tidak darurat-darurat banget gitu ya. Saya membiasakan kesehatan keluarga saya dengan yang alami ya, yang ada di sekitar saya gitu ya. Begitupun ketika saya dulu sakit leher gitu ya, jadi saya tidak ke dokter. Nah, saya setelah dibekam dan dipijat tidak ada hasilnya, saya kemudian teringat oleh sebuah iklan di TV yang mengiklankan sebuah produk Cina ya, untuk mengobati atau untuk menterapi sakit leher. Untuk menterapi sakit leher ya, semacam saraf kejepit di leher gitu ya. Nah, saya perhatikan alat yang diiklankan itu seperti botol gitu ya, seperti botol gitu, bulat gitu ya, bulat. Kemudian di alat tersebut itu ada inframerahnya, kemudian kalau nggak salah ada penghangatnya gitu ya. Nah, akan tetapi menurut persepsi saya gitu ya, yang paling berpengaruh uh, terhadap terapinya di alat tersebut sebetulnya bukan karena inframerahnya, bukan karena penghangatnya, akan tetapi karena bentuknya gitu, bentuknya yang bulat gitu ya, bentuknya yang bulat. Nah, bentuk yang bulat
itu menurut keyakinan saya itu jadi cara kerjanya itu untuk mengepres tulang belakang di bagian leher ini gitu. Jadi yang namanya leher itu kan di tulangnya itu kan melengkung gitu ya, melengkung. Nah, karena mungkin pola hidup yang salah gitu, barangkali menggunakan bantal yang terlalu tinggi atau posisi tidur yang tidak lurus, tidak tepat gitu ya. Nah, bisa mengakibatkan tulang leher ini menjadi menjadi yang awalnya melengkung bisa menjadi agak lurus mungkin gitu, atau bisa jadi posisi tulangnya itu bergeser atau bagaimana lah gitu. Pokoknya posisi tulang lehernya itu tidak dalam posisi yang tepat gitu. Nah, dengan menggunakan alat yang diiklankan di TV itu yang produk Cina itu, jadi alat tersebut menurut pemikiran saya jadi fungsinya untuk mengepres tulang belakang, lengkungan tulang belakang agar kembali ke posisi yang semula. Nah, kalau saya perhatikan itu kayaknya menggunakan botol juga bisa, kata saya gitu kan di dalam hati gitu ya. Kemudian karena saya berpikir seperti itu, saya coba saja menggunakan botol kosong ya, betul-betul kosong. Botolnya tanpa ada air panas sekalipun. Betul-betul kosong. Saya menggunakan waktu itu botol bekas madu ya, seperti inilah kurang lebih ya. Kemudian posisi saya ini terlentang seperti halnya yang diiklankan di TV itu kan, alat itu kan dipakainya oleh si pasien posisinya itu terlentang, kemudian alat terapinya taruh di sini. Alat terapinya ditaruh di sini. Nah, itu saya juga melakukan seperti itu. Jadi menggunakan botol, kemudian saya ini terlentang, kemudian saya simpan di sini si botol ini gitu. Simpan seperti ini sekitar beberapa menit. Nah, baru beberapa detik itu langsung terdengar di sekitaran leher itu entah itu tulang, entah itu saraf ya, terdengar suaranya seperti krek 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 gitu ya. Kayak suara di mana tulang dan saraf kembali ke posisi yang semula gitu ya. Kayak tulang dan saraf kembali ke posisi semula gitu. Krek 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 gitu. Kemudian saya biarkan saja gitu, diam saja. Kurang lebih 5 sampai 10 menit saya akhiri gitu ya. Kemudian saya coba leher saya gerak-gerakan, ditengok, itu langsung hilang rasa sakitnya. Ya meskipun belum 100% gitu. Ya tingkat kesembuhannya sekitar 80% lah. Tetapi sangat signifikan gitu ya, sangat jauh sekali hasilnya antara sebelum dan sesudah terapi menggunakan botol kosong ini. Jadi kerasa enakan gitu ya, enakan pokoknya sangat membantu sekali lah ini. Kemudian saya lakukan lagi beberapa hari ya, kurang lebih mungkin sehari itu satu kali ya, saya lakukan kurang lebih 3 sampai 4 kali ya. Jadi selama saya sakit di leher ini saya terapi menggunakan botol kosong sekitar 3 sampai 4 kali dan alhamdulillah sampai sembuh 100% ya menggunakan terapi botol ini. Tanpa menggunakan obat, tanpa ke dokter ya, tanpa beli alat terapi, cuman memanfaatkan botol kosong yang ada di rumah. Sakit di leher saya yang seperti patah ya, seperti saraf kejepit, mungkin kalau dicek ke dokter mah barangkali pokoknya sakit banget, itu bisa sembuh hanya dengan menggunakan botol kosong ini. Nah, buat teman-teman yang barangkali ingin melihat secara detail tata cara penggunaan terapi botol ini seperti apa, karena kalau misalkan tata caranya salah, nanti hasilnya juga bisa akan berbeda dengan apa yang saya alami gitu ya. Maka dengan itu buat teman-teman yang barangkali kebetulan sedang mengalami sakit di leher ya dan belum sembuh-sembuh, ataupun yang sehat pun yang ingin tahu caranya biar nanti kalau mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami, ataupun ada keluarga atau teman, ada tetangga yang mengalami masalah yang sama sakit di leher seperti yang dulu saya alami, jadi tahu gitu solusinya seperti apa ya. Siapa tahu cocok gitu ya, apa yang saya lakukan itu cocok buat diri saya, cocok juga buat teman-teman yang sedang menonton gitu ya. Nah,
Caranya seperti apa? Silakan ikuti video saya sampai selesai. Nah, cara detail penggunaan terapi botol untuk sakit leher adalah seperti ini. Ya, jadi yang pertama adalah siapkan dulu botolnya ya. Siapkan dulu botolnya. Botolnya kurang lebih seperti ini ya. Botol besar gitu ya. Bisa juga mungkin menggunakan botol bekas sirup marjan ya yang besar gitu ya. Tapi yang ininya rata gitu ya. Jadi cari botol yang ukuran ininya itu rata. Jadi tidak yang apa ya, mengkerucut ke sini gitu ya. Tidak yang mengkerucut ke sini, tapi ininya rata. Kalau ininya mengecil ke sini ya gak apa-apa. Jadi cari yang ininya rata. Jadi posisinya adalah yang saya praktekkan dulu ketika sakit leher, kemudian diterapi menggunakan botol adalah seperti ini. Jadi posisinya terlentang seperti ini, kemudian menggunakan tikar ya, menggunakan tikar yang tipis ya, yang tipis, jangan menggunakan kasur, jangan, karena kalau menggunakan kasur nanti ininya akan tenggelam gitu ya, ininya akan tenggelam ke bawah, jadi kurang menekan ke sekitaran sini. Jadi menggunakan tikar yang tipis ya, menggunakan tikar aja atau tanpa tikar pun nggak apa-apa, daripada pakai tikar atau pakai kasur lantai yang empuk, nanti hasilnya kurang bagus. Lebih baik jangan pakai tikar aja gitu. Kalau ada ya pakai tikar yang tipis seperti ini. Jadi kita manfaatkan ininya nih, bagian yang rata ini ya. Kemudian kita posisi tegak, kemudian ini disimpan di sini. Nah, ini si botol ini disimpan di tengah-tengah leher. Disimpan di tengah-tengah leher. Nah, seperti ini. Nah, itu dulu ketika saya sakit leher, ketika saya melakukan cara seperti ini, itu di sekitar leher itu langsung bunyi, sekitar beberapa detik menggunakan ini langsung bunyi krek 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 gitu. Itu seperti bunyi dimana tulang dan saraf itu kembali ke posisi yang tepat gitu, barangkali seperti itu. Pokoknya langsung bunyi lah gitu. Kemudian saya biarkan beberapa menit, 5-10 menit, dan ketika saya bangun, leher saya itu langsung kerasa enakan gitu. Langsung kerasa enakan gitu ya. Nah, ketika langsung terasa enakan, saya ulang lagi berkali-kali ya sampai akhirnya sembuh. Nah, berarti kalau terjadi kesembuhan ya berarti cara seperti ini efektif gitu untuk mengobati sakit leher. Tetapi setiap penyakit kan mempunyai karakteristik yang berbeda gitu ya. Ada yang cocok menggunakan ini, ada yang tidak. Ya, setidaknya kalau menurut saya, kalau teman-teman sedang mengalami sakit leher ya dicoba saja, karena ini kan murah gitu ya. Dan aman gitu, tidak ada sesuatu hal yang ditusukkan misalkan atau diminum gitu. Jadi seperti ini aja. Ya, sekali terapi ya silakan lakukan 5-10 menit ya. Jadi posisinya betul-betul ini cari yang rata ya, cari yang rata, kemudian ditaruh di tengah-tengah leher. Taruh tengah-tengah leher seperti ini. Biarkan saja gitu. Biarkan, ini kepala nggak usah ditekenin ke bawah, nggak usah ditekenin gitu. Biarkan saja seperti ini. Biarkan bobot kepala kita yang barat itu mendorong secara alami gitu ke bawah. Jadi cara kerja botol ini itu jadi mengepres kembali lengkungan tulang leher gitu ya, mengepres kembali. Biarkan seperti ini. Malahan saya dulu mah sampai tertidur ya, sampai tertidur gitu, dan ketika bangun itu alhamdulillah lah, yang awalnya sakit menjadi tidak sakit gitu. Nah, seperti itu teman-teman, cara menterapi leher yang sakit hanya menggunakan botol yang kosong. Nah, buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share, agar saya
lebih semangat lagi untuk membuat video-video bermanfaat yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.